Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Isma Amelia dengan NPM 714251009 dari Prodi D4 Teknik Informatika kelas 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai salah satu model layanan cloud computing. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu cloud computing. Cloud computing adalah model penyediaan sumber daya teknologi informasi seperti aplikasi, penyimpanan data, dan server yang dapat diakses melalui internet secara on-demand. Dengan cloud computing, pengguna tidak perlu memiliki atau mengelola infrastruktur sendiri karena seluruh layanan disediakan dan dikelola oleh penyedia cloud. Selanjutnya, latar belakang penggunaan cloud computing. Jadi, mengapa cloud computing ini digunakan oleh berbagai instansi? Yang pertama itu ada keterbatasan sistem konvensional. Jadi, instansi harus menyediakan server fisik, kemudian melakukan perawatan rutin, serta menanggung biaya operasional yang tinggi. Selain itu, kebutuhan kerja jarak jauh dan kolaborasi menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, cloud computing menjadi solusi yang efisien dan fleksibel bagi organisasi modern. Selanjutnya, sebelum saya menjelaskan salah satu model layanan yang akan saya presentasikan, saya akan menjelaskan dulu bahwa cloud computing ini memiliki beberapa jenis layanan. Yang pertama ada IaaS atau Infrastruktur as a Service. Yang kedua ada PaaS atau Platform as a Service, dan yang ketiga ada SaaS atau Software as a Service. IaaS merupakan jenis layanan yang menyediakan infrastruktur dasar seperti server dan jaringan. Sedangkan PaaS menyediakan platform untuk pengembangan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur. Dan yang terakhir ada SaaS, yaitu jenis layanan yang menyediakan aplikasi siap pakai yang dapat langsung digunakan oleh pengguna melalui internet. Jadi, letak perbedaan dari ketiga layanan ini adalah tingkat pengelolaan oleh pengguna. Jadi, untuk IaaS, pengguna masih mengelola sistem operasi dan aplikasi, sedangkan untuk PaaS, pengguna fokus pada pengembangan aplikasi, sementara untuk SaaS, pengguna hanya menggunakan aplikasi tanpa perlu mengelola sistem di belakangnya. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu jenis layanan, yaitu saya mengambil topik untuk Software as a Service atau SaaS. SaaS adalah model layanan cloud di mana aplikasi disediakan secara penuh oleh penyedia layanan dan diakses melalui internet. Pengguna tidak perlu melakukan instalasi, pemeliharaan, maupun pembaruan sistem karena seluruhnya dikelola oleh penyedia cloud. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh aplikasi dari jenis layanan SaaS. Saya akan menjelaskan aplikasi Google Workspace yang merupakan salah satu contoh dari penggunaan SaaS. Alasan saya memilih Google Workspace yaitu karena Google Workspace ini mampu menjawab kebutuhan organisasi modern yang menuntut sistem kerja fleksibel, kolaboratif, dan efisien. Dalam sisi organisasi dan industri, Google Workspace ini mendukung kerja tim lintas divisi dan lokasi melalui kolaborasi real-time, pengelolaan dokumen terpusat, serta komunikasi daring yang terintegrasi. Sedangkan dari sisi industri, penggunaan aplikasi ini dapat membantu perusahaan mengurangi biaya infrastruktur IT, kemudian mempercepat proses kerja, serta meningkatkan produktivitas tanpa harus membangun dan mengelola sistem sendiri. Yang terakhir, bagi mahasiswa, Google Workspace ini relevan karena sering digunakan dalam kegiatan akademik seperti penyusunan tugas, kerja kelompok, presentasi, dan pembelajaran daring.
Pengalaman menggunakan workspace juga memberikan bekal keterampilan digital yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Kemudian, ini adalah gambaran umum dan arsitektur konseptual dari Google Workspace. Berdasarkan gambar ini, Google Workspace berada pada lapisan Software as a Service, di mana aplikasi ini menjembatani pengguna dengan infrastruktur cloud Google. Pada lapisan paling atas, pengguna berinteraksi dengan aplikasi produktivitas dan kolaborasi seperti Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Sheets, dan sebagainya. Kemudian, aplikasi tersebut diakses melalui Google Workspace, di mana seluruh pengelolaan aplikasi, pembaruan sistem, dan integrasi layanan ditangani langsung oleh Google. Kemudian, di bawahnya terdapat platform Google Cloud yang mencakup data center sebagai tempat penyimpanan data dan pemrosesan sistem. Seluruh data pengguna disimpan secara terpusat di data center ini, sehingga memungkinkan sinkronisasi dan kolaborasi secara real-time. Kemudian pengguna dapat mengakses Google Workspace melalui berbagai perangkat, seperti desktop atau tablet, dan juga smartphone yang terhubung ke internet. Berdasarkan arsitektur ini, Google Workspace dapat ditunjukkan bahwa aplikasi ini memiliki sifat fleksibel, terpusat, dan mendukung mobilitas pengguna tanpa ketergantungan pada satu perangkat saja. Kemudian, Google Workspace ini memiliki fitur utama, di antaranya ada Gmail, kemudian Google Calendar, Google Drive, Google Docs, dan Google Meet. Gmail ini digunakan untuk layanan email, kemudian ada juga untuk komunikasi daringnya yaitu melalui Gmeet, kemudian ada penyimpanan data melalui Google Drive, juga ini Google Docs itu berguna untuk pengolahan dokumen. Selanjutnya ada analisis kelebihan dari aplikasi Google Workspace. Dari sisi teknis, aplikasi ini stabil dan mudah digunakan. Sedangkan dari sisi biaya, sistem ini berlangganan dan membuat organisasi tidak perlu investasi besar di awal. Sedangkan untuk sisi keamanan, Google menyediakan enkripsi data dan pengaturan hak akses pengguna. Selanjutnya, selain dari kelebihan, ada juga keterbatasan penggunaan aplikasi ini. Dari sisi teknisnya, Google Workspace ini sangat bergantung pada koneksi internet. Jadi kalau misalnya ada gangguan jaringan, maka akses terhadap aplikasi dan data akan terhambat. Kemudian dari sisi biaya, ya seperti yang dijelaskan tadi, kalau Google Workspace ini menggunakan sistem berlangganan. Kemudian dari sisi keamanannya, Google Workspace ini menyediakan standar keamanan yang tinggi. Namun untuk kontrol penuhnya itu tetap berada di tangan penyedia layanannya. Jadi hal ini menjadi perhatian bagi organisasi yang memiliki kebijakan ketat terhadap privasi data, juga penyimpanan data yang sensitif. Baik, setelah materi yang dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa cloud computing ini hadir sebagai solusi kebutuhan teknologi informasi yang menuntut fleksibilitas, efisiensi biaya, dan kemudahan akses.
Kemudian untuk pemilihan SaaS ini merupakan model yang paling mudah diadopsi oleh pengguna karena tidak memerlukan pengelolaan infrastruktur maupun aplikasi secara mandiri. Dan juga pemilihan Google Workspace, yaitu salah satu implementasi dari SaaS yang mampu mendukung produktivitas dan kolaborasi melalui aplikasi terintegrasi yang dapat diakses secara real-time, meskipun memiliki beberapa keterbatasan dari sisi teknis, biaya, dan keamanan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.